Doni Salmanan dihukum 4 tahun penjara. Saudara terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap Divisi Propam Mabes Polri terkait kasus narkoba. Tragedi Kanjuruhan. Tambang batu bara ilegal Ismail Bolong kepada pihak tertentu. Sepanjang tahun 2022 terdapat banyak kasus hukum dan kriminal yang menyita perhatian publik. Dalam penanganannya, kasus-kasus tersebut cukup menyita banyak waktu, hingga menyebabkan munculnya beragam spekulasi. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Lalu, terdapat kasus penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex dengan terdakwa publik figur Doni Salmanan, hingga viral video mantan anggota Polresta Samarinda, Ismail Bolong, terkait aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur, atau Kaltim, yang menyeret nama Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Berikut ini sejumlah kasus hukum dan kriminal yang dihimpun vonis sepanjang tahun 2022. Kasus Doni Salmanan bermula pada Februari tahun 2022, ketika salah satu korban aplikasi trading Quotex berinisial RA melaporkan Doni ke kepolisian. Ia dituduh meraup keuntungan dari hasil penipuan, yakni dari orang-orang yang kalah dari trading. Kepolisian menduga sistem binary option mirip dengan konsep perjudian dan menyita puluhan barang bukti milik Doni Salmanan yang nilainya mencapai 64 miliar rupiah. Kasus yang menimpa Doni Salmanan serupa dengan kasus yang dialami Indra Kesuma atau Indra Kents. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin, tanggal 14 November tahun 2022, Hakim memvonis Indra Kents dengan hukuman 10 tahun penjara karena dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU, serta menyebarkan berita bohong mengenai investasi trading online. Seluruh aset milik Indra Kents tidak dikembalikan, melainkan dirampas oleh negara. Terkait Doni, Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung telah menjatuhkan putusan pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Doni dinilai bersalah karena telah menyebarkan informasi bohong mengenai investasi online kepada anggota Quotex, sehingga merugikan korban sekitar 24 miliar rupiah. Namun, Hakim membebaskan Doni Salmanan dari tuntutan ganti rugi kepada korban sebesar 17 miliar rupiah. Selain divonis ringan, dibebaskan ganti rugi, Hakim juga memutuskan sejumlah asetnya dikembalikan. Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang dilakukan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan terdakwa lainnya, mendapatkan respon yang sangat besar dari masyarakat. Adapun para terdakwa lainnya selain Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, di antaranya Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae, Ricky Rizal alias Brigadir RR dan Kuat Maruf. Kematian Brigadir J baru diungkap pihak kepolisian dalam jumpa pers pada Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, padahal peristiwa terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Akhirnya kasus terang benderang setelah dilakukan sejumlah rangkaian pengungkapan, mulai dari autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, pengakuan Richard Eliezer, hingga terungkapnya skenario Ferdy Sambo. Kasus ini terus berkembang. Sebanyak 25 polisi telah diperiksa dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir J. Ke-25 polisi itu diperiksa atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara, atau TKP,
melibatkan Karo Provos Divisi Propam Brigjen Pol Beni Ali dan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, Ferdy Sambo dan kawan-kawan mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri, atau PN, Jakarta Selatan, hingga saat ini. Ferdy Sambo tidak hanya dijerat pasal pembunuhan berencana, tapi juga obstruction of justice, dengan ancaman hukuman mati. Nama Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Teddy Minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu tersebut ditujukan untuk Kampung Bahari yang terkenal sebagai kampung narkoba di Jakarta. Dari 5 kg sabu, baru 1,7 kg yang diedarkan ke Kampung Bahari. Terungkap, sabu seberat 5 kg yang diedarkan merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bukit Tinggi. Sabu diduga diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat AKBPD, dan diganti dengan tawas. Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukumannya, maksimal hukuman mati dan penjara maksimal 20 tahun. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang terjadi pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang meletus usai Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Supporter tuan rumah kecewa timnya kalah. Mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter bertindak anarkis. Kekacauan pun terjadi, supporter pergi keluar di satu titik, kemudian terjadi penumpukan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dari kejadian itu, terdapat 133 orang korban meninggal dunia, baik yang tewas di stadion, maupun saat perawatan di rumah sakit. Akibat peristiwa tersebut, seluruh kompetisi baik Liga 1 dan Liga 2 dihentikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian menetapkan 6 tersangka, diantaranya ex-direktur PT Liga Indonesia Baru, atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, Security Officer, Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Mereka disangkakan dengan pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1, JO pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dalam sebuah video yang lantas viral, mantan personel Polresta Samarinda, Ismail Bolong mengaku menyetor uang ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto sebesar 6 miliar rupiah untuk urusan tambang batu bara ilegal. Ismail Bolong mengatakan, dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin di Kalimantan Timur dan bisa mengantongi keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulan. Namun, setelah video tersebut viral, Ismail Bolong menarik pernyataannya. Ismail Bolong mengatakan, video testimoni dirinya soal setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan, atau Karo Paminal Divpropam Polri.
Sementara itu, Ferdi Sambo yang kini jadi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, mengatakan dirinya memeriksa Kabareskrim dan menandatangani surat laporan hasil penyelidikan, atau LHP, pada tanggal 7 April tahun 2022 ketika masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Tudingan itu dibantah Komjen Agus Andrianto. Jenderal Bintang 3 itu mengatakan, pernyataan Hendra dan Sambo soal laporan hasil pemeriksaan kasus tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal di Kaltim. Sementara Ismail Bolong, usai menjalani pemeriksaan, pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka perizinan tambang di Kaltim. Ismail Bolong disangkakan melanggar pasal 158, 159, dan 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain Ismail Bolong, 2 orang lainnya berinisial BP dan RP juga ditetapkan sebagai tersangka.